Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kalian. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali ya di semester 2, semester genap ya. Setelah satu semester kita kuliah hampir atau bahkan tidak ada tatap muka langsung di kelas ya, dan sampai sekarang ini masih berlanjut ya. Nah, semoga ini tidak mengurangi interaksi kita dalam pembelajaran ya, khususnya tentang kimia komputasi. Insya Allah apa yang kita pelajari nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diberi pemahaman yang baik, dan kita bisa mengerti ya dengan apa sebenarnya yang diajarkan di kimia komputasi dan bagaimana kita bisa melakukan praktikum secara komputasi ya dari berbagai fenomena tentang kimia ya, yang berhubungan dengan partikel-partikel yang sangat kecil dalam suatu senyawa ya, apakah dia senyawa kovalen ya sederhana sampai yang raksasa, kemudian juga mungkin senyawa-senyawa tentang padatan ya, senyawa oksida padatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita diberikan kekuatan dalam mencontohi perilaku para pendahulu kita, khususnya nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa selamat ketika di akhirat nanti. Oke, baiklah, pada hari ini ya merupakan pertemuan pertama dan kuliah perdana di tahun 2021 ya. Pada tahun-tahun sebelumnya kuliah itu dimulai pada bulan Januari ya, karena pengaruh COVID ya, sehingga perkuliahan itu menjadi mundur ya pada bulan Februari. Ini pun sudah pertengahan Februari. Kemudian insya Allah di bulan 4 itu ada puasa ya. Jadi kita tetap akan kuliah ya di masa puasa itu. Nah, biasanya juga ada dosen yang tidak memberikan kuliah di saat puasa Ramadan. Oleh karena itu beberapa dosen itu mengambil waktu mahasiswa ya untuk belajar beberapa kali dalam satu minggu ya pada mata kuliah yang sama, sehingga di puasa nantinya itu sudah tidak lagi perkuliahan tentang mata kuliah tertentu. Oke,
Ini saya mohon maaf karena menggabungkan 2 kelas ya, ada yang pendidikan kimia dengan kimia. Jadi sesungguhnya materinya itu sama, ya materinya sama. Tapi yang membedakan nantinya itu adalah kalau untuk pendidikan kimia, kita harapkan itu bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi eh, komputasi kimianya itu mungkin cuma sampai di menggambarkan bentuk molekul, kalaupun sampai di perhitungan itu hanya perhitungan yang sederhana. Tapi alangkah baiknya untuk memahami secara utuh ya apa yang dipelajari dalam kimia kimia komputasi. Oke, saya bagikan di slide-nya. Saya coba. Anda sudah download ya? Sudah download di yang saya sampaikan di awal tadi tentang Sudah, Pak. sudah ya? Sudah, Pak. Nah, itu ada 2 materi. Jadi ini materi yang pertama yang Ya. kita akan pelajari. Ya, kelihatan ya? Ya, Ya, Pak. Ada, Pak. ada ya. Jadi nanti kita pada kesempatan ini ya, pada hari ini pertemuan pertama, kita tinjau dulu ya, atau kita uh, kenal dulu apa yang dimaksud dengan kimia komputasi. Nah, di dalam kimia komputasi ini, untuk dosen yang akan memberikan kuliah, jadi saya sendiri, kemudian ada Pak Jafar, kemudian Pak Laude Aman, uh, dan Pak Alio ya. Mungkin saja di jadwal itu, kalau Anda lihat sampai dengan pagi ini, itu baru 2 dosen ya, 2 dosen, karena jadwal yang dimasukkan itu jadwal yang sebelumnya ya. Yang Pala Ode Aman dengan Pala Alio itu belum masuk, padahal mereka itu batas studinya itu sudah harus selesai dan kembali ke kampus untuk memberikan perkuliahan. Sehingga eh, kalau memberikan perkuliahan berarti eh, mereka akan dimasukkan pada mata kuliah kimia komputasi. Untuk saya sendiri, komputasi itu Anda bisa lihat itu pada link yang saya bagikan di apa ini ya, di website jurnal UGM ya, jurnal.ugm.ac.id ya. Nanti dilihat di situ tentang highest ionic conductivity of BMFOX ya. Di situ ada dopannya, ada Cu, kemudian gallium, kemudian ada tantalum ya, menggunakan pemodelan dan simulasi komputasi. Ya, itu merupakan contoh dari uh, penyelesaian persoalan kimia dengan secara komputasi. Gitu. Kemudian pada materi ini kebanyakan saya ke bagian oksida padatan. Nah, di bagian oksida padatan ini material yang digunakan itu adalah Bimevox, atau ini merupakan turunan dari Aurelius ya, atau lebih tepatnya secara uh, sumber pokoknya itu dari uh, perovskite ya, perovskite. Jadi kebanyakan ke oksida padatan. Nah, bagian oksida padatan itu nantinya uh, ini dilihat bagaimana hantaran hantaran ionnya ya, hantaran ionnya seperti apa, dilakukan dengan simulasi komputasi. Jadi ini merupakan salah satu dari
pekerjaan kita dalam kimia komputasi. Kemudian untuk Pak Jafar dengan Pak Laudiaman itu kebanyakan ke desain obat, ya, desain obat. Jadi ada beberapa molekul, ya, ada molekul organik biasanya, atau mungkin termasuk yang uh, terkait dengan biokimia, beberapa strukturnya diprediksi mana yang memiliki aktivitas, ya. Misalnya aktivitas antimikroba atau aktivitas kanker, ya. Bahkan yang sekarang itu di awal-awal sebelum dilakukan penelitian di lab, itu para ilmuwan berlomba-lomba untuk melihat bagaimana cara untuk mendapatkan vaksin atau melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada COVID-19 ini ketika menyerang manusia, ya, dan bagaimana cara mencegahnya itu dilakukan dengan cara simulasi komputasi, ya. Jadi ada apa namanya? Mereka menggunakan dengan namanya anti-docking, ya, anti-docking atau apa namanya? eh, Pembelajaran, ya, bukan pembelajaran, tapi simulasinya dilakukan secara in silico, ya. Jadi melalui komputer, ya, dengan perhitungan-perhitungan matematika untuk memecahkan masalah kimia. Nah, itu untuk Pak dengan Pak Laode Aman. Kemudian yang khusus Pala Alio, untuk Pala Alio itu ke polimer, ya, ke polimer. Jadi senyawa polimer ini juga fungsionalnya seperti apa ketika ada beberapa gugus yang ditambahkan, ya. Jadi ada standarnya apa, senyawa standarnya disimulasi, dioptimasi, kemudian diberikan beberapa perlakuan dengan penambahan gugus tertentu, bagaimana kemudian sifat yang diperoleh, ya, berdasarkan hasil perhitungan seperti itu. Jadi ada 4 dosen insya Allah yang bisa memberikan kuliah kimia komputasi. Oke, kita lanjut, ya. Kita masuk pada materi awal di sini, ya. Ini saya ambilkan materi yang dituliskan oleh Dr. Mac tentang an overview of computational chemistry. Materi ini sebenarnya kalau kita lihat kimia komputasi itu sudah merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Mata kuliah wajib di perguruan tinggi karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi fenomena-fenomena yang terjadi dalam kimia, ya. Jadi bisa dipadukan dengan cara eksperimen, ya. Tahu juga bahkan yang eksperimen itu dilakukan setelah melakukan simulasi, ya. Setelah melakukan simulasi komputasi supaya memudahkan secara eksperimen, ya. Dalam kimia komputasi nantinya bisa juga, ya, didahului dengan eksperimen, dan eksperimen itu kalau tidak bisa dijawab dengan eksperimen, ya, ada fenomena tertentu yang tidak bisa dijawab dengan eksperimen, maka insya Allah itu bisa dijawab dengan kimia komputasi. Nah, ini merupakan suatu pendekatan saja kita untuk meng-create informasi tentang sifat-sifat dari suatu materi atau kegunaan dari suatu materi. Nah, ini kimia ada kimia teori dengan kimia komputasi. Ada
pernyataan yang lucu ya. Ada ketika semua di lab lab kimia ya. Jadi ada praktikum kimia. Saya praktikum kimia organik, praktikum kimia anorganik, praktikum kimia dasar. Nah, di sini praktikum-praktikum itu kan ada dasar teorinya, ya, ada dasar teorinya. Bagaimana teori tentang misalnya asam basa kalau di kimia dasar, di kimia anorganik kira-kira tentang senyawa kompleks dan seterusnya. Nah, yang mungkin juga merupakan satu yang apa uh, yang baru bagi kita ada namanya praktikum kimia teori, ya. Jadi ada dua kata yang dua kata yang sepertinya tidak tidak nyambung gitu ya. Jadi ada praktikum kimia teori ya. Jadi praktikum dengan teori ya. Jadi yang teorinya itu yang dipraktikumkan ya, gitu ya. Jadi kimia teori itu merupakan suatu deskripsi kimia secara uh, matematika ya. Jadi bagaimana uh, kimia itu didefinisikan secara matematika ya, secara matematika. Nah, di sini ada hubungannya dengan kimia komputasi, di mana kimia komputasi itu merupakan metode secara matematik itu yang digunakan uh, uh, untuk implementasi ya secara otomatis ya untuk penerapan pada suatu komputer. Jadi sesungguhnya ini yang metode matematika ini itu untuk mengungkap ya tentang masalah kimia. Jadi mengungkap masalah kimia dengan menggunakan komputer. Nah, jadi ada uh, masalah kimia gini, kemudian bagaimana sifat sifat fisiknya. Nah, sifat fisik ini itu bisa disederhanakan dengan rumus matematika. Nah, rumus matematika ini yang kemudian dijalankan melalui suatu program komputer, ya, program komputer sehingga itu bisa menjawab masalah masalah kimia. Misalnya gini, kalau ada senyawa perovskit ya, misalnya adalah strontium titanat SrTiO3. Apakah material ini kita bisa doping ya untuk menggantikan Ti ya, misalnya Ti kita ganti secara parsial dengan Mn ya. Nah, itu dilakukan dengan uh, apa namanya SrTiO3 itu nantinya kita lihat bagaimana rumus kimia seperti apa ya. Rumus kimia seperti apa? Maksudnya gini, rumus strukturnya ya. Jadi ada yang kalau organik itu adalah uh, uh, kita lihat bagaimana apa namanya strukturnya ya. Jadi ada struktur dari senyawa senyawa ion, kemudian ada uh, struktur dari senyawa kovalen ya, bagaimana struktur molekulnya atau struktur dari senyawa senyawa ionnya. Nah, itu yang kita ini. Kemudian dari strukturnya itu uh, besaran-besaran fisik apa yang kita masukkan untuk melakukan simulasi ya atau apa namanya misalnya dengan suhu ya suhu yang seperti apa atau dengan gaya seperti apa kemudian uh, dilakukan pada tekanan tetap atau tidak dan seterusnya seperti itu. Jadi ada besaran-besaran fisik yang kita masukkan. Kemudian itu ada persamaan-persamaan matematika. Nanti persamaan matematika ini kita bisa baca nanti pada beberapa teori ya teori tentang kimia uh, apa namanya uh, teori klasik ya bisa seperti dinamika molekul ya yang
menurut hukum Newton ya, atau juga kimia kuantum yang di situ menggunakan beberapa persamaan-persamaan ya, seperti diawali dengan persamaan Schrödinger, kemudian persamaan gelombang Schrödinger ya, kemudian ditemukan bagaimana perhitungan-perhitungan kuantum dengan perhitungan-perhitungan klasik seperti itu. Jadi intinya adalah ini memecahkan persoalan kimia ya, memecahkan persoalan kimia dengan yang dimana di situ menggunakan program komputer. Program-program komputer ini dengan beberapa persamaan dan besaran fisik ini, nah itu menggunakan software tertentu ya. Jadi di situ nantinya akan ada software yang digunakan ya, software yang digunakan untuk melakukan simulasi. Nanti kalau Anda baca di bagian yang ini, itu ada beberapa software yang dipakai, misalnya ada GULP ya, General Utilities Program, kemudian ada Material Studio, kemudian juga ada Vesta ya, ada Vesta, kemudian ada Jupyter, DL Poly. Nah itu semua merupakan software ya, software atau code yang digunakan untuk melakukan simulasi terhadap senyawa di notebook ini untuk melihat bagaimana hantaran ionnya ya, hantaran ionnya seperti apa. Kemudian nanti bagaimana dibandingkan dengan hasil eksperimen, atau kita memprediksi bagaimana nantinya akan terjadi secara eksperimen ketika kita telah melakukan atau mengambil data dari hasil simulasi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini sebagai catatan kita bahwa kata pasti itu ya, dan perfect ya, atau sempurna. Kata pasti dan sempurna itu ini tidak muncul dalam definisi ini ya. Kata pasti ya. Jadi ingat bahwa pendekatan ya komputasi kimia ini itu bukan merupakan suatu yang sempurna ya, bukan merupakan suatu yang eksak ya, bukan merupakan suatu yang pasti ya. Jadi ini merupakan pendekatan saja, atau merupakan perkiraan dan asumsi ya. Jadi kimia komputasi itu didasarkan pada suatu aproksimasi ya, aproksimasi atau perkiraannya, dan juga merupakan suatu asumsi. Nah, kemudian yang berikut adalah yang hubungannya dengan exact dan perfect ini, kita bisa lihat pada ukuran dari eksperimen real ya. Jadi hanya eksperimen yang itu bisa mendekati batas kepastian ya, batas kepastian gitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan dari kimia komputasi untuk memberikan asumsi atau perkiraan ya terhadap hasil yang diperoleh secara real eksperimen secara nyata ya. Bagaimana didekatkan dengan ini? Nanti kita uh, uh, pelajari akan seperti apa ya. Nanti juga Anda bisa lihat contoh-contohnya di uh, di link yang saya akan bagikan nantinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, ini yang hadir 38 orang ya. Oke, saya lanjut. Jadi di sini apa yang kimia komputasi hitung ya? Apa yang dihitung dalam kimia komputasi ya? Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali untuk memberikan dasar pengetahuan terhadap kita, apa pentingnya sih kimia komputasi ya? Kenapa kita tidak melakukan secara
eksperimen real saja, ya, karena memang itu yang bisa mendekati batas kepastian. Kepastian. Apa akan ya, akan apa namanya? Akan betul ya, akan betul atau akan benar apa yang dilakukan secara komputasi, ya. Jadi sebenarnya apa yang eh, dihitung di situ ya, sehingga itu bisa mendekati hasil eksperimen ya, bisa mendekati eksperimen. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini hal-hal yang dicantumkan pada slide yang keempat ini merupakan hal penting ya, hal penting untuk membangun teori ya, untuk membangun teori. Artinya eh, setiap kata ini ya, kata-kata yang ada di sini itu memiliki makna ya, memiliki makna. Anda cari apa itu yang dimaksud dengan energi. Energi yang seperti apa ya? Energi yang seperti apa yang dihitung dalam komputasi kimia. Bagaimana strukturnya? Kemudian bagaimana sifat-sifatnya. Tiga hal ini penting sekali ya. Tiga hal ini penting sekali. Oke, yang Anda pelajari di kimia ketika masuk di kimia kimia dasar ya, itu pada pertemuan pertama atau di kimia SMA, ketika Anda mempelajari tentang kimia, itu diberikan pengertian tentang kimia, bahwa kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang uh, materi ya, iya, materi ya, materi dan perubahannya ya. Jadi di situ juga menyangkut tentang strukturnya ya, bagaimana strukturnya atau bagaimana uh, geometrinya, kemudian perubahan apa yang terjadi di situ. Maksudnya ketika terjadi reaksi kimia, kemudian nanti akan disertai dengan energi ya, disertai dengan energi. Jadi ada strukturnya, ada komposisinya ya. Jadi struktur akan terkait dengan komposisi yang ada dalam suatu material ya, dalam suatu materi atau dalam suatu senyawa. Nah, setiap struktur ini itu memiliki uh, komposisi tertentu ya, dari suatu partikel-partikel atom, kemudian di situ ada ada inti atom, kemudian ada elektron. Nah, bentuk yang struktur ini memiliki energi yang khas ya, memiliki energi yang uh, berbeda ya, berbeda masing-masing ya, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana sifat-sifatnya ya. Jadi ini hal yang penting sekali ya. Bagaimana Anda belajar tentang energi ya. Apa itu energi? Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan energi dari suatu molekul ya, akibat dari interaksi yang terjadi ya. Apakah interaksi antara inti dengan inti dengan proton, atau interaksi antara uh, atom dengan atom, atau ion dengan ion, atau atom dengan molekul, dan seterusnya. Nah, itu kan akan terhimpun ya, akan terhimpun energi akibat dari interaksi itu ya. Jadi ada energi potensial, kemudian ada energi energi kinetik ya. Karena geraknya, kemudian karena kedudukan dari suatu benda atau suatu zat. Oke, dari tiga hal pokok ini, nantinya ini adakah berhubungan dengan yang pertama adalah tentang geometri molekul ya, geometri molekul ya. Nah, dalam geometri molekul ini ya, ini kira-kira apa energi atau berapa energi dari geometri yang diberikan ya. Jadi dari struktur ini ya, misalnya geometrinya kalau kita lihat yang sederhana seperti kubus misalnya, kubus pada besi ya, ya kubus berpusat muka misalnya pada besi berapa, atau kubus yang lainnya seperti apa, atau misalnya NaCl. NaCl itu kalau kita lakukan simulasi, kira-kira berapa energinya dengan geometri yang
teroptimasi ya dengan geometri yang teroptimasi. Jadi kalau Anda gambarkan saja H2O misalnya menggambarkan air, kemudian air tersebut di situ ada oksigen pada bagian tengah. Kalau ikatan antara oksigen dengan H, apakah dia bengkok atau dia linear ya? Apakah dia bentuknya bengkok atau linear? Ya, itu akan berbeda energinya. Jadi setiap struktur yang diberikan itu akan memiliki energi yang berbeda. Kemudian bagaimana energi tersebut bervariasi ketika terjadi perubahan geometri ya. Jadi ingat ya, setiap terjadi perubahan geometri ya atau perubahan struktur yang misalnya dia akan memanjang atau terjadi elongasi atau terjadi kompres ya atau terjadi perubahan panjang sisinya atau sudut-sudutnya. Nah, itu akan ada energi yang dihasilkan ya. Jadi ada berbagai macam energi, ada bervariasi energi yang dihasilkan dari setiap geometri itu kalau berubah ya. Jadi setiap benda atau setiap partikel yang berubah dari posisinya itu akan mempengaruhi eh, apa struktur dari materi secara keseluruhan ya. Jadi ketika misalnya kita di dalam kelas dengan posisi kita masing-masing duduk di kursi yang kita sudah tentukan, kemudian ketika kita berubah, maka secara otomatis itu akan berubah semua energi yang ada di situ. Ya. Akan berubah kalau kita anggap itu satu kesatuan ya, satu kesatuan mahasiswa yang berinteraksi dalam kelas itu. Dan juga apalagi ada yang sampai kemudian misalnya posisinya berubah, kemudian tempat duduknya juga misalnya berubah ya, itu akan menimbulkan perubahan yang besar sekali. Nah, perubahan itu yang dicari adalah sebenarnya adalah bagaimana perubahan ketika sudah teroptimasi. Itu yang dicari ya. Ketika kita membentuk strukturnya seperti ini, oh nanti teroptimasi artinya nanti pada energi terendah, nah dengan geometri yang teroptimasi atau geometri yang stabil ya. Jadi kita mana geometri yang stabil ya. Jadi dari berbagai struktur yang geometri yang berubah-ubah ini, kita akan melihat di mana ya geometri yang stabil. Jadi berdasarkan energinya ini ya, energi yang terendah ya. Kemudian bagaimana perubahan energi dengan atau tanpa gangguan eksternal ya. Bagaimana energi dengan atau tanpa gangguan eksternal. Ya. Kalau di dalam saya ini material ya. Kita materialnya adalah saya katakan tadi misalnya SrTiO3 ya. SrTiO3. Nah, kita lakukan dulu perhitungan, lakukan dulu simulasi dengan struktur SrTiO3. Nah, kita ngambil datanya adalah biasanya kalau untuk yang oksida padatan atau senyawa organik yang kita ambil adalah data difraksi sinar X-nya ya. Jadi data koordinat dari atom-atomnya ya. Kita ambil data hasil eksperimen dari data difraksi sinar X-nya. Seperti itu atau bisa juga dari ada yang dari neutronnya dan dari neutronnya ya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, berapa energinya kira-kira ya? Ya, itu kalau misalnya bagaimana perubahan energinya ya tanpa tanpa gangguan. Ya, sekarang kita mau ganggu SrTiO3. SrTiO3 kita ganggu dengan mangan misalnya. Mangan itu kita mengganggu senyawa ini dengan mensubstitusi atau mengganti secara parsial dari Ti. Jadi SrTi katakan misalnya SrTi 1 kurang X jadi MnX dengan O ya. Nah, ketika diganggu kalau berbeda muatan nantinya berarti oksigen ini akan akan tidak lagi tiga ya. Kalau misalnya dia akan jadi netral. Kalau dia sama dengan 3 berarti nantinya mungkin akan ada kelebihan elektron ya. Akan ada kelebihan elektron di situ. Nah, jadi kita tetapkan dulu struktur dasarnya ya. Kita struktur. Misalnya kalau Anda misalnya
wah, Anda begini ya, misalnya bagaimana rasanya ketika minum air. Sekarang air ini Anda ganggu. Wah, Anda ganggu dengan gula. Anda kasih gula, wah, bagaimana rasanya air tersebut? Oh, sepertinya kurang ini ya. Anda ganggu lagi air ini dengan menambahkan teh, ya, menambahkan teh seperti apa? Seperti itu ya. Tambahkan teh lagi ya. Atau Anda ganggu ini dengan menambahkan kopi. Nah, itu kira-kira bagaimana rasanya. Sama juga dengan uh, kita analogikan dengan material ya. Material yang awalnya seperti apa, ya kemudian kita masukkan ion tertentu atau gugus tertentu ya atau atom tertentu untuk mensubstitusi secara penuh atau secara parsial pada senyawa induknya. Seperti itu. Oke. Kemudian apa yang dihitung ya selain yang tadi saya katakan di awal tadi tentang energinya, kemudian eh, strukturnya, kemudian sifat-sifatnya masuk pada geometri. Tadi semuanya berbicara tentang energi ya. Ini berbicara tentang energi, kemudian ini energi, kemudian geometri juga yang stabil ini yang kata-kata stabil ini adalah energi ya. Kalau stabil merupakan energi terendah ya. Kayak yang stabil berarti ya energi yang terendah gitu ya. Katakan yang ground state ya. Seperti itu ya. Oke, jadi semua bicara tentang energi. Oleh karena itu, ini pembahasan kebanyakan kita ke arah belajar dulu bagaimana tentang energi tersebut ya, untuk mendapatkan pendekatan apa ya, secara klasik atau kuantum untuk melakukan simulasi kimia komputasi. Oke, apalagi yang dihitung dalam kimia komputasi? Ya, ini ada beberapa. Yang pertama lah, ada entalpi pembentukan, kemudian ada momen dipol, ya, kemudian ada tingkat energi orbital. Nah, tingkat energi orbital ini untuk melihat bagaimana di sini ada HOMO lumonya, atau ini HOMO ini merupakan orbital molekul, di mana uh, elektron yang apa namanya orbital molekul di situ uh, ada elektron ya, maksudnya occupied highest occupied molekul orbital molekul dengan energi tertinggi ya, energi tertinggi uh, yang terisi oleh elektron ya. Kalau ini merupakan orbital molekul yang terendah dan tidak terisi oleh elektron gitu ya. Anda sudah pelajari di kimia organik ya. Jadi bagaimana uh, misalnya ada transfer elektron dari HOMO ke LUMO, saya mengalami eksitasi, kemudian mengalami apa namanya setelah tereksitasi, kemudian dia kembali ke keadaan dasar ya, atau ke HOMO kembali seperti apa. Kemudian ada energi ionisasi ya. Jadi energi ionisasi merupakan energi yang apa namanya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ya, untuk melepaskan elektron pada uh, kulit terluar, misalnya pada kulit pertama, kedua, ketiga, elektron pada kulit pertama misalnya ya, elektron pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Misalnya pada kulit terluar, atau bisa juga pada kulit yang bagian dalam. Kemudian ada afinitas elektron ya. Afinitas elektron terkait dengan bagaimana elektron tersebut masuk ke dalam apa namanya uh, ke atom tertentu ya. Di sini kita akan melihat bagaimana energi lumonya. Kemudian distribusi elektron ya, ini terkait dengan kerapatan elektron. Ini ada potensial elektrostatik, dengan frekuensi vibrasi, dan mode normal. Nah, ini akan terkait dengan spektrum dari IR-nya. Kemudian ada energi eksitasi elektronik. Nah, ini terkait dengan spektrum dari ultraviolet visible. Kemudian ada geseran kimia NMR dan konstanta couplingnya. Kemudian ini path reaksi
jalur reaksi dan tinggi hambatan, kemudian ada laju reaksi. Nah, untuk yang saya lakukan biasanya itu ke arah sini dia, bagaimana ini terkait juga dengan energi aktivasi ya. Energi aktivasi ya, energi minimum misalnya yang diperlukan untuk apa ya? Suatu reaktan itu bisa yang bereaksi itu bisa menghasilkan suatu produk gitu ya. Kira-kira berapa energi minimumnya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nanti ini tolong apa namanya? Diingat-ingat, Ya, Pak. Anda cari tahu lagi, Anda bedah lagi ini ya. Ada elaborasi lagi seperti apa sehingga mendapatkan contoh-contoh real komputasi ya tentang item-item ini yang dihitung dalam kimia komputasi. Seperti itu ya. Ini penting sekali nih, artinya minimal gini ya. Ketika belajar kimia komputasi itu sebenarnya sama dengan kita belajar bagaimana memprediksi fenomena kimia yang terjadi. Nah, di sini ya akan membangun bagaimana pikiran kita ya, bagaimana mengasah pikiran kita dalam belajar, tidak sekedar menghafal, tapi kita memahami suatu apa yang kita pelajari itu ya, memahami apa yang kita pelajari. Nah ini kalau kita kejar terus ini seperti apa sebenarnya kimia komputasi. Kalau kita kejar, maka itu akan mengasah otak kita untuk belajar memahami, bukan belajar menghafal. Oke. Nah, yang berikut adalah ini merupakan apa yang dapat kita pelajari dari perhitungan-perhitungan komputasi. Ya, apa yang kita akan belajar dari perhitungan-perhitungan komputasi ini. Ya, yang pertama adalah kita di sini ada visualisasi molekul, atau ini merupakan gambaran tentang grafik ya, atau representasi dari bagaimana gambar molekulnya, bagaimana gambar strukturnya, nah gitu ya. Ini yang kita akan pelajari. Kemudian di sini ada mekanika molekul ya, ada mekanika molekul itu tentang fisik Newtonian klasik ya. Nah, ini merupakan mekanika klasik ya, atau juga dikatakan dengan mekanika klasik. Kemudian ada teori orbital molekul semi empiris yang ini, teori orbital molekul semi empiris. Kemudian yang kedua teori orbital molekul ab initio ya. Jadi ini merupakan teori orbital molekul ya, yang ini Anda sudah belajar tentang teori orbital molekul. Itu hanyalah teori orbital molekul yang kita belum pelajari dengan bagaimana semi empiris dengan ab initio ini. Tapi dasar teorinya itu Anda sudah dapatkan di kimia fisik, kemudian di kimia anorganik ya, bagaimana yang homonuklir, kemudian bagaimana yang heteronuklir. Ya, di situ juga ada LCEO, linear combination of atomic orbital, untuk membentuk orbital molekul. Ya, jadi ingat di sini ada yang klasik. Jadi dari hal-hal yang apa namanya, perhitungan yang klasik, kemudian yang semi empiris ya, kemudian masuk pada ab initio, ini sudah masuk pada apa namanya, ini sudah masuk pada kuantum ya, yang tiga ini kuantum,
yang semi empiris yang merupakan metode mekanika kuantum, yang ini merupakan metode mekanika molekul atau metode mekanika klasik ya, yang ini adalah kuantum. Jadi ab initio, kemudian teori fungsional kerapatan, dari fungsional kerapatan. Nah, dari sini kemudian ada beberapa hal yang dilakukan, yang optimasi geometri ya. Jadi tadi optimasi geometri itu akan menghasilkan berbagai energi ya, berbagai energi yang diberikan. Kemudian ada dinamika molekul. Ini yang dipelajari pada kimia komputasi ya. Jadi dasar teorinya sesungguhnya harus ada ada pemahaman Anda tentang kimia kuantum ya. Kimia kuantum, kemudian juga ada mungkin kimia dasar khususnya pada tentang tentang energi ya, atau tentang fisika dasar ya. Fisika dasar ini tergantung dengan persamaan fisik Newtonian klasik. Nah ini tipe perhitungan ya. Tadi ada mekanika molekul ya. Ini tadi ini sudah mulai tipe perhitungan tadi, ini yang dihitung, yang dihitung tadi, ini mekanika molekul, mulai di mekanika molekul. Ya. Jadi biasa juga mekanika molekul itu dilambangkan dengan mm. Nanti ini diingat-ingat, ini ada mm, ada juga cm ya. Kalau cm kan kuantum mekanik, kalau ini molekular mekanik ya. Kemudian ini merupakan suatu fungsi energi empiris ya, yang diparameterisasi terhadap fast data eksperimen. Kemudian ini yang sederhana, yang ini sebenarnya secara umum tidak akurat ya. Ini lebih dari ya, ini kurang akurat misalnya dibandingkan dengan perhitungan yang kuantum misalnya ya. Nah ini untuk atomnya itu lebih dari 10 pangkat 4 atom ya, atau sekitar berapa ini, 10 pangkat 4, 10.000 ya. Ini lebih dari 10.000 atom ya. Oke. Sebenarnya ini kita lihat ada atom-atom yang banyak, kemudian yang masuk pada kuantum itu lebih sedikit ya. Nah, kalau melakukan komputasi itu ya, semakin banyak partikelnya yang berinteraksi, maka sesungguhnya itu akan memakan waktu yang banyak dalam melakukan perhitungan ya. Dalam melakukan perhitungan akan memakan waktu yang sangat banyak gitu. Apalagi didekatkan dengan cara dengan mekanika kuantum ya. Dengan kuantum mekanik ya. Dengan kuantum QM, dengan kuantum mekanik, bukan mekanik molekul ya. Nah, kalau dengan kuantum itu akan sangat banyak sekali karena interaksinya adalah bukan interaksi antara atom-atomnya, tapi interaksi dengan partikel dalam atom itu ya. Bagaimana elektronnya dan seterusnya, interaksi antara elektron, kemudian ada inti atom dengan elektron dan seterusnya, itu kan sangat banyak sekali ya. Oke. Nah, kemudian yang semi empiris ini ada metode orbital molekul semi empiris ya. Ini dapat melakukan simulasi dengan molekul yang lebih kecil ya, yang moderate, itu lebih dari 10 pangkat min 2 100 atom ya, sekitar 100 atom. Kemudian akurasinya juga ini bergantung bagaimana kita parameterisasi. Tergantung bagaimana kita parameterisasi. Nanti bagaimana ada kata-kata parameterisasi ini kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya seperti apa. Diberikan contoh juga bagaimana hasil-hasil simulasi yang sudah dipublish ya. Kemudian di sini ada metode orbital molekul ab initio. Nah ini yang secara komputasional, ini permintaannya ini sebenarnya yang akurat ya, lebih akurat sebenarnya dibandingkan dengan yang dua di atas tadi. Nah, ini bisa hanya 10 atom ya.
Nah, akurasinya dapat secara sistematik diperbaiki. Kemudian, nah kalau yang berikutnya adalah ini kita akan melihat bagaimana DFT ya. DFT itu lebih efisien daripada kalkulasi ab initio. Itu lebih dari 10 pangkat lebih dari 10 atom. Artinya apa? Di sini kalau dianggap interaksi antara satu partikel dengan yang lain, yaitu kita anggap satu partikel dengan kerapatan dari suatu uh, kerapatan dari elektron-elektronnya ya, seperti itu. Jadi ada teori uh, fungsional kerapatan. Akurasinya bervariasi ya, uh, di mana tidak ada cara sistematis untuk memperbaiki secara akurat ya, seperti itu. Nah, pada slide ini dia akan difokuskan pada topik yang yang ini ya, bagian yang ini. Oke. Nah, kita lihat jadi sebelum kita pelajari yang ini ya, belum pelajari yang bagian ini, yang mekanika molekul, kemudian dengan semi empiris, kita lihat langsung pada dulu ab initio, kemudian dengan teori fungsional kerapatan. Oke, ab initio ini merupakan bahasa Latin ya, yang artinya adalah from the beginning ya. Jadi dari awal ya, dari awal merupakan suatu dari permulaan ya. Apa maksudnya permulaan di situ ya? Nah, di sini komputasi TP ini itu diturunkan langsung dari prinsip teori ya. Jadi dia bukan menggunakan data eksperimen ya. Dia tidak menggunakan data eksperimen ya, tapi menggunakan prinsip-prinsip teori ya. Ya. Misalnya kalau datanya misalnya bagaimana kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya seperti apa itu yang dimasukkan, dan variabel-variabel lainnya merupakan teori yang prinsipal gitu. Nah, yang berikut adalah aproksimasi matematika biasanya merupakan fungsi yang sederhana ya, bentuk fungsi yang sederhana dari solusi aproksimasi pada persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial merupakan fungsi suatu gelombang dari persamaan Schrödinger ya, merupakan persamaan Schrödinger. Nah, tipe ya atau jenis umum yang paling digunakan untuk nah ini merupakan ya jenis umum ya, yang paling umum dari kalkulasi ab initio itu adalah kalkulasi Hartree-Fock ya. Kalkulasi Hartree-Fock yang ini ya. Ini merupakan molekul yang suatu sistem yang complicated ya, yang kompleks, misalnya di-generate dari kombinasi linear dari fungsi sederhana ya. Nah, itu yang dikatakan dengan basis set ya, atau himpunan basis ya. Ya. Saya ulangi, ini sistem ya. Sistem itu di-generate dari kombinasi linear ya, gabungan linear dari fungsi sederhana yang dikatakan dengan basis atau basis set ya. Nah, parameter untuk yang ini ya, itu bervariasi ya, sampai pada solusi tentang sistem energi yang teroptimasi ya, yang teroptimasi. Oke, Anda bisa lihat pada bagian slide ini ya, bagian slide ini. Nah, penting kita untuk melihat bagaimana prinsip teori ya, data dari utama tentang data-data utama dari secara teori seperti apa, bukan yang hasil eksperimen. Kemudian yang kedua adalah ini ada persamaan diferensial. Bagaimana persamaan diferensial merupakan solusi dari hampiran ya, aproksimasi itu yang menggunakan persamaan Schrödinger dari suatu fungsi gelombang untuk mendapatkan energi
energi hampiran ya, atau energi yang diperkirakan gitu. Oke, kemudian contohnya tadi adalah ini adalah kalkulasi Hartree-Fock. Ini merupakan ab initio yang sederhana, yang merupakan dibangkitkan dari atau digenerate dari gabungan sederhana dari fungsi basis, ya. Fungsi sederhana fungsi basis. Oke. Nah, kita lihat di sini apa saja sebenarnya yang di fenomena kimia ketika kita menggunakan teori Hartree-Fock ini ya. Jadi merupakan teori struktur elektronik ab initio, itu menggunakan Hartree-Fock, lambangnya biasanya Fm dengan korelasi elektron ada mp2, kemudian Ci, Cc dan seterusnya. Nah, ini ada bisa didapatkan tentang sifat molekulnya, kemudian keadaan transisi, ada koordinat reaksinya, kemudian observable spektroskopi, besaran yang teramati secara spektroskopi, kemudian Broding eksperimentalis, kemudian ada parameterisasi, kemudian bagaimana untuk prediksi geometri. Nah, ini fenomena kimia yang bisa dijawab dengan menggunakan ini metode yang tadi ya, ab initio, yaitu menggunakan Hartree-Fock ya. Nah, ini korelasi elektronnya. Bagaimana kalau digunakan mp2, kemudian menggunakan Ci, Cc dan seterusnya. Nah, untuk hal-hal ini nanti coba Anda lihat di bagian sini. Bentar ya. Saya coba ini. Kelihatan yang saya ketik ini? Kelihatan nggak slide-nya kosong nggak? Ada, Pak. Ada ya? Kita sampai jam Oke, Anda bisa cari di sini yang ini. Saya bukakan ini. Ini di sini kok tidak tersedia. Saya coba download di sini. Sama enggak? Kelihatan ini? Kelihatan ya? Halo? Ya, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini seperti misalnya adalah Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. studi potensi pirazolin tersubstitusi 1N dari tiosemikarbazon sebagai agen anti amoeba melalui uji in silico. Nah, kita lihat bagaimana cara yang digunakan. Itu kita lihat ini sudah docking ya. Alat kita docking ini. Metodologinya ini menggunakan kisar ya, atau HKSA. Yang ini statistiknya ini dia menggunakan software juga. Ada deskriptor
IC50 ya. Biasanya kalau di anorganik ya. Di organik ya. Mendapatkan di organik. Ini auto docking. Oke. Oke, kalau ini oke. Ini bisa dilihat dia menggunakan ini ya. Austin model 1 ya, AM1 ini. Nanti beberapa kita lihat nantinya. Anda juga nanti bisa pelajari yang ini untuk melihat bagaimana dia sebagai anti amuba ya. Seperti ini. Ini hasil kalkulasinya. Oke, ini saya lanjut lagi. Oke. Nah, tadi ini kan kita sekarang bicara masalah interaksi ya. Interaksi terkait dengan masalah energi ya. Apa sebenarnya yang kita bisa dapatkan ya? Informasi apa yang kita bisa dapatkan dari interaksi antara partikel bermuatan? Oke. Nah, Anda sudah tahu semua ini bahwa molekul itu terdiri dari atom ya, atau secara umum merupakan suatu kumpulan dari partikel bermuatan ya. Jadi kumpulan dari partikel bermuatan. Muatan positif ya adalah inti, kemudian muatan negatif itu adalah elektron. Jadi ada intinya, kemudian ada kulit ya, ada kulit. Ya, ada proton di situ, ada neutron, kemudian ada elektron. Yang penting adalah bisa dipahami ini kumpulan dari partikel bermuatan. Nah, sekarang partikel bermuatan ini interaksinya seperti apa? Ya, kita akan belajar tentang sifatnya. Ya, sifat suatu materi atau suatu zat itu bisa diketahui dari interaksi antara mereka. Ya. Ya. Nah, interaksi antara partikel bermuatan ini digambarkan dengan ini ada potensial Coulomb. Ya. Jadi potensial Coulomb ini V, IJ. Jadi antara partikel I dengan J itu sama dengan ini V merupakan fungsi dari jarak. Ya. Fungsi dari jarak. Ya, merupakan fungsi dari jarak itu sama dengan QI dikali QJ dibagi dengan 4 psi epsilon 0 RIJ ya. Nah, kalau disederhanakan QI QJ dibagi dengan RIJ ya. Nah, potensial itu ya, potensial Coulomb interaksinya itu akan kuat ya. Potensial itu apabila muatannya semakin besar kan, ya, berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jaraknya gitu. Jadi fungsi potensial ini itu bergantung pada jarak ya. Jadi saya inilah gambarnya, ini partikel bermuatan positif, ini partikel bermuatan negatif. Nah, ini jaraknya seperti apa? Nah, bergantung pada ini besarnya ya. Jadi interaksi Coulomb itu antara partikel-partikel yang bermuatan ini hanya gaya fisik yang penting untuk menggambarkan fenomena kimia ya, merupakan merupakan gaya fisik yang penting ya, gaya fisik yang penting untuk menggambarkan fenomena kimia.
Jadi tadi ada problem kimia, kemudian physical, force physical. Kalau saya kembali ke bagian yang pertama tadi, yang ini kan model fisiknya seperti apa, yang itu, ya, yang sorry tadi, yang ini tadi, ya, ya. Nah ini penting sekali, ya, penting sekali. Jadi uh, sebagai seorang kimiawan misalnya atau pendidikan kimia, memang kita harus tahu, ya, apa pentingnya sebenarnya potensial Coulomb itu, ya. Apa pentingnya interaksi antara partikel bermuatan, ya, untuk menggambarkan gejala atau fenomena kimia, ya, untuk menggambarkan itu. Ini sangat penting sekali, ya. Sangat ini merupakan dasar bagi kita untuk mengetahui sifat, ya, atau fenomena dari kimia, gitu. Oke. Nah, sekarang gini, ya, elektron dan inti itu memiliki gerak yang kita anggap saja itu ya konstan, geraknya tetap, ya. Nah, dalam mekanika klasik, ya, atau di sini dinamika suatu sistem, ya. Nah, ini terkait dengan eh, bagaimana sistem tersebut, ya, terlibat dalam eh, waktu, ya, atau bagaimana perubahan dari sistem tersebut, ya, yang bergantung pada waktu. Nah, ini digambarkan dengan hukum kedua dari Newton, ya. F sama dengan ma. F adalah gaya, m adalah massa, kemudian a ini adalah percepatan. Gaya itu merupakan turunan dari ini dv bagi dengan dr, ya. Kemudian ini massa, kemudian eh, a itu merupakan turunan kedua dari apa ya, dari jarak, ya, d kuadrat r dt kuadrat yang ini, ya. Ini merupakan percepatan. Jadi merupakan apa namanya, bergantung juga pada waktu, ya, bergantung pada waktu. Nah ini untuk mekanika klasik, ya. Mekanika klasik itu menggunakan yang tadi ini, ya, hukum kedua dari Newton, ya, merupakan dinamika suatu sistem, ya, merupakan sistem yang apa namanya, dinamis nantinya. Nah, oke. Nah, untuk suatu mekanika kuantum, ya, mekanika kuantum, eh, perilaku partikel, sifat partikel itu digambarkan dengan suatu fungsi gelombang, ya, digambarkan dengan suatu fungsi gelombang, ya. Misalnya di sini ini bukan y, ya, tapi ini psi, yang ini seperti ini, ya. Ini psi. Dari mana? Ini adalah H operator, ya. Ini operator Hamiltonian. Sudah dapat yang ini, rumus yang ini di kimia fisik? Halo? Sudah dapat belum? Halo? Sudah dapat? Ada, Pak. Ada ya? Oke, ya. Sudah Pak. sudah dapat sama Pak Marjan, ya. Oke. Nah, ini Hamiltonian psi sama dengan I, ya, kali dengan H coret, ya. H coret itu sama dengan ini, ya. H per 2V, do psi bagi dengan do T. Ini merupakan waktu, ya. Jadi persamaan Schrödinger ini yang bergantung pada waktu. Dan H topi ini, head ini adalah operator dari Hamiltonian. Oke, ya. Ah, ini harus dicamkan itu, ya. Harus dibedakan bahwa sistem dalam mekanika klasik itu digambarkan dengan persamaan kedua Newton, ya. Nanti ya yang akan bagaimana
perubahan-perubahan jarak ini, ya, perubahan-perubahan jarak kemudian massa dari suatu partikel, ya, dari suatu atom misalnya satu molekul, kemudian ini terhadap waktu, ya, digambarkan dengan ini tadi. Kemudian sementara yang ini itu digambarkan dengan perilaku atau sifat dari partikel, digambarkan dengan fungsi gelombang, ya, digambarkan dengan fungsi gelombang, merupakan yang bergantung pada waktu dan juga yang tidak bergantung pada waktu, ya. Persamaan gelombang Schrödinger ini yang bergantung pada waktu, ya. Oke. Nah, yang berikut adalah ini ada persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu, ya, yang tidak bergantung pada waktu. Nah, di sini kita lihat ini ada uh, h hat, ya. Ini merupakan fungsi dari jarak, kemudian ada waktu, itu sama dengan, kalau tidak bergantung pada waktu, ya, ini sama dengan h operator merupakan fungsi dari jarak, ya. Kemudian yang bagian keduanya C ini tadilah operatornya, adalah fungsi gelombangnya merupakan fungsi dari jarak dan waktu, ini sama dengan psi dikali dengan merupakan fungsi dari waktu kali dengan e pangkat min i et dibagi dengan h coret, ya. Jadi ada waktu, ada energi, kemudian ada h coretnya, sehingga nanti didapatkan bahwa yang persamaan yang tidak bergantung pada waktu ini adalah h operator ini, operator h operator merupakan fungsi dari jarak saja, kemudian psi juga merupakan fungsi dari jarak, ini sama dengan energi dikali dengan psi, ya. Ini kan tidak bergantung pada waktu dia, jadi ini sama dengan ya, dikali dengan psi, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan, kalau di ini apa? Ini operator, yang ini apa? Yang merupakan apa dia? Ini apa ini? Kalau apa? Halo? 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 Ini udah ngantuk ya? Ya, halo Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sampai jam 9.30, Pak. 9.30 ya. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sepertinya berat ya. Oke, yang ini tadi Anda sudah apa namanya, sudah dicamkan yang baik-baik ya. Ini yang persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu, hanya bergantung pada merupakan fungsi dari jarak, ya. Nah, ini merupakan merupakan energi, ya. Energi yang ini merupakan operator dari Hamiltonian. Kemudian ini yang menggambarkan tentang dualitas, ya. Dualitas gelombang partikel dari suatu elektron, ya. Jadi bisa bersifat sebagai gelombang, elektron bisa sebagai gelombang, juga bisa bersifat sebagai partikel, ya kan? Sebagai gelombang juga sebagai partikel. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Hamiltonian untuk suatu sistem dengan n partikel, ya, dengan n partikel, gitu, ya. Jadi Hamiltonian itu, operator Hamiltonian itu sama dengan T topi tambah dengan V topi, yang ini adalah T ini merupakan operator dari energi kinetik, kemudian ini operator dari energi potensial, ya. Jadi ini jumlah energi kinetik ditambah dengan
jumlah energi potensial. Jadi energi potensial itu energi kinetik sama dengan sigma dari 1 sama dengan 1 sampai dengan N. Tadi kan kita bahas sebenarnya N partikel, ya. Jadi sama dengan sigma TI, gitu ya. Jadi ini sama dengan, jadi rumusnya adalah yang TI ini itu sama dengan H coret kuadrat dibagi dengan 2MI dikali dengan ini. Apa namanya ini? Saya lupa apa namanya ini. Bukan delta atau Laplace ya. Kuadrat ini ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, yang ini, ya. Do kuadrat dx kuadrat tambah do kuadrat per dy kuadrat tambah d kuadrat per dzi kuadrat, yang ini ya. Jadi yang ini itu menggambarkan yang ini tiga dimensi ya. Jadi dia bergantung pada massa dari partikelnya. Kemudian di sini ada H tadi apa dia? H itu H coret H per 2V ya. H per 2V. Ya ini ya, H coret kuadrat. Ini tadi saya sudah ini tadi yang ini. Oh iya, operator Laplacian. Sorry. Operator Laplacian yang ini. Gitu ya. Ini merupakan energi kinetik ya. Ini adalah energi kinetik. Oke. Kemudian energi potensialnya, kalau kita lihat ini, jadi ada interaksi antara ini ya, interaksi antara partikel I dengan partikel J, ya. Jadi I sama dengan 1 sampai N, kemudian J itu lebih besar dari 1 sama dengan N. Jadi kalau kita perhatikan, tadi yang V tadi, yang potensial, yang Coulombic tadi sudah disampaikan, yang pertama tadi, itu adalah KI, KZ bagi dengan RIJ, ya, yang ini. Oke. Oke. Jadi ketika ekspresi dari persamaan ini digunakan dalam persamaan Schrödinger bebas waktu, maka dinamika dari semua elektron dan inti dalam molekul atau atom itu dapat dihitung, ya. Dapat apa namanya? Dapat dihitung atau dapat diambil sebagai semua interaksinya, ya, dapat digambarkan semua interaksinya seperti itu dengan menggunakan persamaan Schrödinger. Jadi ada ini tadi bergantung pada jarak, kemudian ada muatannya, ini juga pada massa ya, kalau untuk yang kinetiknya seperti itu. Kemudian di sini ada aproksimasi dari Born-Oppenheimer ya, atau aproksimasi ini sama dengan hampiran ya, hampiran atau perkiraan ya yang mendekati dari apa namanya energi ya, total energi ya akibat interaksi dari suatu partikel ya. Karena inti ya, ingat ya, ini aproksimasi dari Born-Oppenheimer ya. Ini yang pertama, karena inti adalah lebih berat dari elektron ya, maka kecepatan inti maksudnya itu lebih kecil, jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil. Ya. Jadi kenapa seperti itu ya? Ini dia kan lebih berat ya. Inti itu lebih berat daripada elektron ya, kalau nggak salah 1:1876 kalau nggak salah. Atau berapa saya nggak tahu pastinya berapa. Tapi perbandingan seperti itu ya, lebih berat dibandingkan dengan elektron, sehingga kecepatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan dari elektron ya. Nah, untuk hampiran yang baik, maka persamaan Schrödinger yang tadi itu dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Ya. Bagian yang pertama menggambarkan tentang fungsi gelombang dari elektron untuk geometri inti yang tertentu. Ya. Yang kedua, ya,
menggambarkan tentang fungsi gelombang inti, ya. Jadi yang pertama adalah fungsi gelombang dari elektron, yang kedua fungsi gelombang dari inti, di mana energi elektron tersebut memainkan peranan penting dalam energi potensial, ya. Fungsi dari energi elektronik itu memainkan peranan penting dalam energi potensial. Jadi ini operatornya, ini T nuklir inti, ini T topi elektron. Jadi ada energi kinetik dari inti, energi kinetik dari elektron, kemudian inilah V, potensial dari inti dengan elektron, potensial dari elektron dengan elektron, kemudian potensial dari inti dengan inti. Seperti itu. Ya. Jadi yang ini kita lihat bahwa ini merupakan total ya operator Hamiltoniannya, energi kinetik saja, kemudian energi potensial. Energi potensial kan interaksi antara inti dengan elektron, elektron dengan elektron, kemudian inti dengan inti. Nah, karena gerak dari elektron dan inti adalah memiliki skala waktu yang berbeda, maka gerak energi kinetik dari inti itu dapat dilakukan secara terpisah, ya. Nah, ini yang dikenal dengan aproksimasi dari Born-Oppenheimer atau hampiran dari Born-Oppenheimer, ya. Sebagai hasilnya, fungsi gelombang elektronik itu hanya bergantung pada posisi dari inti, ya. Bergantung pada posisi dari inti. Kalau tidak salah juga bahwa inti dianggap tidak bergerak. Yang bergerak itu cuma elektron saja yang bergerak, ya. Cuma elektron yang bergerak. Jadi akibatnya kita lihat bahwa fungsi gelombang hanya bergantung pada posisi dari inti atomnya. Nah, secara fisik ini menyederhanakan bahwa gerak inti pada suatu potensial energy surface atau phase, di mana merupakan solusi dari persamaan Schrödinger elektronik, ya. Dengan aproksimasi Born-Oppenheimer ini, phase itu adalah merupakan yang bebas terhadap massa dari inti atom, ya. Di mana itu memiliki molekul yang isotop, ya, yang sama isotopnya. Kita lihat misalnya untuk ini, ya, H dengan H, ini interaksinya kita lihat tadi kan intinya kan dengan jarak dari inti dengan inti kan, ya. Nah, ini dengan ini kita lihat interaksinya seperti ini. Ini jaraknya, inilah energinya. Jadi kalau dia semakin mendekat ke sini, energinya akan turun, ya. Energinya akan turun. Kalau ini kan dia semakin jauh mendekati nol, ya, tapi tidak sama dengan nol. Dia akan turun, kemudian dengan ini sudah pada energi terendah, ya. Kemudian kalau dekat lagi, terlalu dekat ini posisi dari intinya, maka ini akan naik dia. Tolak menolak akan ini akan lebih besar, ya. Nah, solusi dari fungsi gelombang ini memberikan tentang kuantiti, ya, atau besaran yang berarti secara fisik seperti dari vibrasi molekul atau rotasi dari molekul. Seperti itu, ya. Bagaimana vibrasinya atau rotasi dari suatu molekul. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang menjadi ini batasan, ya, atau kekurangan dari aproksimasi Born-Oppenheimer, ya. Nah, total fungsi gelombang dibatasi untuk permukaan, untuk satu permukaan elektronik, ya, seperti keadaan elektronik partikel, ya, di mana aproksimasi Born-Oppenheimer ini biasanya itu sangat baik, tetapi ini akan berkurang, ya, ketika dua atau lebih keadaan elektronik tersebut berdekatan energinya, ya, pada geometri nuklirnya, ya. Jadi kalau berdekatan energinya, ini akan akan menurun kualitasnya, ya, akan menurun hampiran Born-Oppenheimer itu akan menurun, ya, hasil kalkulasinya.
Nah, dalam situasi ini ya non-adiabatik ya fungsi gelombang merupakan suatu produk inti dan fungsi gelombang dari elektronik dan inti ya. Ini harus digunakan ya. Jadi menggunakan non-adiabatik. Apa adiabatik itu? Halo, ada yang tahu apa yang maksudnya adiabatik? Halo, ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Oh, Halo. Pak, Ya. adiabatik Hmm. proses yang muncul tanpa perpindahan panas antara sistem dan lingkungan. Gitu ya. Oke, jadi persamaan ini Hamiltoniannya menjadi kalau kita lihat ini TE yang elektronik saja. Jadi tidak ada lagi T yang ini, T yang apa namanya? Tadi kan ada T dari inti ya. Kalau lihat ini yang pertama tadi, yang ini kan. Nah ini sudah kemudian dengan energi potensial inti dengan inti tidak ada lagi. Sorry ada yang ini. Cuma T dari ini tuh hilang. Ini ada 4 tadi, yang ini kan ada 5 ya. Nah, lihat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang hilang cuma yang ini. Jadi tidak ada lagi energi kinetik dari nanti. Jadi inti itu dianggap diam, ya. Yang bergerak adalah elektronnya. Seperti itu. Oke, kita mungkin sampai di sini saja dulu, ya sampai di persamaan apa dasar tentang aproksimasi dari von Oppenheimer, kemudian ada Hartree-Fock tadi yang ab initio. Nanti berikutnya kita akan masuk pada bagian yang lainnya ya. Yang ini nanti kita lihat saja. Uh, ini ada apa namanya? Uh, medan konsistensi diri Hartree-Fock ya. Ada teori SCF namanya. Kemudian di sini ada aproksimasi Hartree, kemudian teorema variasi atau fungsi variasi seperti apa. Kemudian ada di sini bagaimana interaksi antara spin dengan ruang ya orbital. Kemudian ada persamaan Fox-nya. Seterusnya ada fungsi penyelesaian dari persamaan Fox gitu. Yang berikut ada orbital Hartree Fox-nya. Ya, ini aproksimasi LCAO ya. Linear Combination Atomic Orbital. Nah, ada fungsi basis tadi yang di-generate dari ini ya, kombinasi linear tadi. Itu menurun pada fungsi basis atau himpunan basis ya, basis set. Yang itu nanti basis set yang digunakan ada beberapa di sini. Saya menggunakan Gaussian primitif, Gaussian concentrated di sini, ada STO, ada GTO, ya itu nanti kita lihat. Ini ada STO 3G, kemudian ada apa lagi ini? Ya ini hal-hal yang umum ya. Sudah ada tinggal kita pilih di komputernya nanti, tapi minimal kita mengerti ya. Misalnya ini 3 fungsi basisnya misalnya 3, 2, 1G ya. Ini jumlah fungsi Gaussian yang dijumlahkan pada untuk menggambarkan orbital kulit yang dalam, kemudian yang ini jumlah Gaussian fungsi yang dijumlahkan tentang STO yang kedua, ini STO yang double yang zeta, ya, dan seterusnya. Ini triple zeta dan seterusnya. 6311G dan seterusnya ya.
Itu fungsi-fungsi basis ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini literaturnya. Nanti Anda bisa baca literaturnya. Introduction to Computational Chemistry, kemudian adalah Molecular Modeling, yang ketiga Essentials of Computational Chemistry. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini ada apa namanya? There are more, but these three should be good at the beginning. Ya, jadi ada banyak sebenarnya. Cuma ini merupakan apa yang tiga, tiga, tiga literatur yang baik ya untuk pemula ya, bisa dilihat di tiga apa namanya literatur ini ya, untuk kimia komputasi. Nah, Anda juga bisa dapatkan nanti kimia komputasi literatur yang rujukan dari apa, dari buku yang dikarang ini ya oleh siapa namanya, oleh dosen Pak Harno ya kalau nggak salah, Pak Harno, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Dihidupkan aja itunya mic-nya kalau ada yang mau tanya ya, atau ada yang ini semua sudah di kampus ini atau masih di Kak, rumah? saya ingin bertanya. Oh iya, sekarang Siti Nur Komaria Rifai ya, silakan. Ini Pak, yang tadi yang tipe-tipe perhitungan itu kan Pak ada 4. Terus yang dijelas dari keempat ini kan ada yang kurang akurat, terus ada yang lebih akurat. Terus 3 dan 4 ini yang ab initio itu sama yang ab initio itu kan sudah dijelaskan bahwa itu yang lebih akurat, tapi ketika dia lagi untuk densitas itu lebih efisien dari ab initio. Oke, saya berikan analogi ya, seperti ini. Nah, sekarang Anda di kelas itu ada 10 orang. 10 orang ya. Ada 10 orang. Nah, interaksi yang si A, yang 1 sampai dengan 10, yang satu itu berinteraksi, dihitung interaksinya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 7, 1 dengan 8, 1 dengan 9, 1 dengan 10. Yang 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5. Jadi masing-masing interaksinya dihitung energinya berapa. Itu sebenarnya yang paling akurat. Iya kan? Nah, tetapi kalau pendekatannya adalah pendekatan kerapatan, kita ambil saja sebagai sampel. Satu berinteraksi dengan 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita anggap yang 2 sampai dengan 9 itu sebagai kumpulan dari partikel, kita anggap kerapatannya seperti apa, ya kan? Jadi 1 tidak berinteraksi dengan 2 secara langsung, tidak, dengan 3 tidak, tapi kita anggap yang itu merupakan suatu kumpulan yang berinteraksi dengan 1, 2 juga dengan begitu, seperti itu, ya. Jadi kita anggap tidak menghitung satu per satu, ya. Bayangkan kalau ada 1000 atom, ya. Mau interaksi antara satu dengan yang kedua sampai dengan 1 dengan 1000, ya. Sebenarnya kalau kita hitung seperti itu akan energinya akan lebih mendekati hasil eksperimen, ya. Hasil eksperimen dibandingkan kita anggap bisa hanya kerapatannya saja, ya gitu. Ya, bisa pahami nggak? Nah, sehingga ada pemodelan. Kalau yang mekanika klasik itu harusnya memang interaksinya banyak, karena apa? Dia dimodelkan bukan interaksi antara elektron dengan elektron, atau elektron dengan inti, ya.
Ya, tetapi interaksinya atom dengan atom. Cuma eh, yang dimisalkan itu adalah kita anggap interaksi atom dengan atom saja, tapi bisa ada cuma pendekatan interaksi antara inti dengan kulit, ya. Misalnya kalau ini ya, ada namanya model sel, ya. Model sel kalau pada apa namanya perhitungan klasik perhitungan klasik. Jadi kita antara atom dengan atom saja. Jadi seakan-akan kita mengabaikan elektron yang ada dalam atom itu, ya. Jadi kita tidak memperhitungkan terlalu akurat tentang keberadaan interaksi antara elektron dengan elektron. Pada seakan-akan seperti itu, ya. Jadi cuma dimodelkan saja dengan saya model kulit, ya. Interaksi antara apa namanya antara kulit bagian dalam dengan bagian luar, ada core dengan shell, ya. Inti tidak diapa-apakan seperti itu, ya. Jadi ada interaksi yang minim yang tidak digambarkan, ya. Ya, yang klasik tadi sepertinya, yang sistem dinamis tadi yang bergantung pada waktu, begitu. Tapi kalau yang Hartree-Fock tadi, yang Ab initio, kemudian eh, SCF dia apa tadi DFT, ya interaksi kan memperhitungkan elektronnya, begitu. Nah, oleh karena itu, kalau pada simulasi atomistik atau yang dinamika molekul apa yang klasik tadi, itu harus dalam jumlah yang banyak supaya mendekati hasil eksperimen. Jumlah partikelnya harus banyak. Kalau sedikit nggak mungkin, ya akan rusak dia, tidak akan mencapai eh, pendekatan hampiran yang sama dengan atau yang mendekati hasil eksperimen, ya gitu, ya. Jadi semakin banyak partikelnya sesungguhnya, kalau kita akan lakukan simulasi yang secara mekanik molekul atau mekanika klasik, ya itu akan lebih baik kalau akan semakin banyak jumlah partikelnya, jumlah atomnya, gitu. Ya, karena akan membutuhkan komputer yang semakin besar, ya, superkomputer atau apa dan seterusnya. Karena kita tidak mau melakukan perhitungan ya dalam waktu yang lama, ya. Ada juga perhitungan yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ya. Tapi kalau menggunakan superkomputer itu bisa hanya berapa jam atau berapa berapa menit, ya gitu. Jadi bergantung juga pada kapasitas dari komputernya, ya gitu, ya. Jadi itu adalah interaksi antara partikel. Apa yang terlibat di situ, ya. Apa yang terlibat? Apakah elektron dan elektron terlibat? Tidak, ya. Ya mekanika klasik tidak seperti itu apa namanya pendekatannya, ya. Bagaimana? Bisa dipahami itu? Halo, Iya Pak, iya. Makasih. sekali lagi. Setelah Siti Nur Komaria Iya Pak, Rifai, iya. siapa lagi tadi? Yang Nur siapa? Nur Meila Ulfiana atau Anggun Anggio? Anggio. Kok ini Melisa Indriani Usman ini namanya, kok fotonya foto laki-laki ya? Halo Melisa, Ya Pak, siapa yang foto laki-laki? ya Pak. Oh, pinjam akunnya teman. Ini tuh Pak, gambar itu Pak. Oh, siapa yang gambar? Gambar itu Pak. Gambar masa depan. Saya Pak. Oh, Tidak Pak. itu bilang saya berat betul ini. Hmm. Oh, berarti bisa putar gambar ya? Boleh pesan gambar nggak? Boleh nggak Melisa? Iya Pak. Tentukan gambarnya ya. Ya Oke, Pak. boleh menggambar kan? Nanti saya pesan gambar ya, tapi bukan gambar orang, gambar tumbuhan, Gambar. gambar Insya landscape, Allah, Pak. landscape. Oke, eh, nanti kita ada praktikum ya, praktikum kimia teori ya, praktikum kimia teori, gitu ya. Nanti kita ada praktikumnya, yaitu yang kita akan lakukan. Kemudian nanti saya akan bagi kelompok, nanti praktikum kemudian ditulis dalam bentuk artikel, ya. Nanti kemudian dipublikasi. Tulis dalam bentuk artikel, kemudian dipublikasi ke mana, dan mudah-mudahan bisa masuk di jurnal. Ya, seperti itu. Itu ujung-ujung yang kita inginkan ya. Jadi Anda ikut ini bagaimana bisa melakukan simulasi komputasi pada material tertentu
hasil simulasi itu kemudian Anda tuliskan dalam bentuk artikel, ya dalam bentuk jurnal. Ketika sudah submit, ya sudah, itu yang dinilai. Jadi, insya Allah saya tidak menilai hasil dari ujiannya, tidak. Ujian secara teori, maksudnya ujian tertulis tidak. Tapi ujian dari submit, tidak hanya artikel. Kalau yang submit saya kasih nilai ya 3,7 ke atas ya. Minimal minus ya. Ya, nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Oke, saya lagi. Oke, kalau tidak ada, saya stopkan di sini. Nanti tolong dilihat di siatnya. Karena tadi saya setting absennya itu akan otomatis terekam ketika menggambar atau melihat di siat itu. Ya, oke. Oke, saya kira demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Eman. Tes kuliah Pak Akram? Sudah, baru selesai. Oh, alhamdulillah. Boleh tanya dikit Pak Oke. tentang isti itu sebenarnya dia apa sih? Saya dengar di berapa dia dipersoalkan. Dia itu biokimia atau organik? Pak Eman, istri itu biokimia. Oh, Biokimia itu, semua mata kuliah biokimia itu bisa dilihat di transkripnya, ada lalu di jurusan itu. saya lihat juga begitu. Nah, Saya ingin bikin saja. dan bisa dilihat di kurikulum ITB itu, ya ada metodologi penelitian biokimia, ada mikrobiologi kalau nggak salah, ada enzimologi apa, nah gitu kan? Iya. Itu yang saya lihat. Isti itu Soalnya kimia, dalam biokimia. dalam persoalkan dia ini. Lalu itu saya ikut rapat terlambat lalu kan saya ya? Iya. Saya terlambat Emang lalu. padahal saya sudah jadwalkan semua dia di biokimia. Orang ini tidak mau, saya tidak mau masukkan Ibu Neti sama Ibu Yusda. Lalu itu. Tapi bergantung, ini sebenarnya tidak harus bergantung sama mereka. Bergantung sama jurusan nantinya. Jurusan juga setuju, saya kan tidak ada waktu rapat.